Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ekawati. Saya dari SD Negeri 1 Sonokidul, Kecamatan Pemburan, Kabupaten Blora. Saya PPG Darjat 4 di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2020, saya akan melakukan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya sehat walafiat. Nah, anak-anak, untuk menjaga kesehatan kalian, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa saja ya anak-anak? Iya, sering cuci tangan pakai sabun. Tadi anak-anak sebelum masuk kelas sudah mencuci tangan? Iya, bagus. Terus yang kedua apa? Protokol kesehatan yang kedua? Iya, memakai masker atau memakai face shield seperti yang anak-anak pakai sekarang ini. Terus yang ketiga? Iya, menjaga jarak. Tempat duduk anak-anak semuanya jaraknya juga sudah diatur. Terus yang terakhir apa? Iya, menghindari kerumunan. Itu merupakan protokol kesehatan yang wajib anak-anak patuhi. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi Mas Putra yang masuknya paling awal, jadi Mas Putra yang memimpin doanya. Ayo Mas. Terima kasih Mas Putra. Nah, anak-anak, untuk hari ini, siapa teman kalian yang tidak masuk? Ya. Alhamdulillah, Bunda ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua karena masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Masih semangat anak-anak? Semangat? Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ayo semuanya berdiri, Mbak Ayu, ini yang memimpin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu Indonesia. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak silahkan duduk kembali. Nah anak-anak, supaya kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, mari kita terlebih dahulu melakukan tepuk semangat. Bisa anak-anak? Bisa? Oh iya, ayo kita bersama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih anak-anakku semua. Bulina harap anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5.
subtema 3, pembelajaran 3. Semua peralatan, baik buku dan juga pensil semuanya disiapkan di atas meja. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks pahlawan tanpa tanda jasa, siswa mampu menganalisis data informasi tentang apa yang diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dari sikap kepahlawanan yang bisa dicontoh tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya sudah siap dalam mengikuti pelajaran kita, anak-anak? Sudah siap? Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Lina punya pertanyaan buat kalian. Setelah anak-anak mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap kepahlawanan apa saja yang bisa kalian contoh, anak-anak? Sikap yang bisa kalian contoh dari perjuangan para pahlawan? Iya, terus rela berkorban, cinta tanah air. Iya, betul, pantang menyerah. Ada lagi? Iya, betul. Berani membela kebenaran. Nah, anak-anak, apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah, anak-anak? Tidak. Nah, Bunda mau tanya lagi. Adakah tokoh-tokoh pada zaman sekarang ini yang tindakannya itu mencerminkan sikap kepahlawanan? Ada. Oh iya, Mas Putra. Oh iya, guru. Karena ya betul, 100 buat Mas Putra. Tokoh yang mencerminkan sikap kepahlawanan yang dijawab Mas Putra yaitu guru. Betul, guru itu merupakan tokoh yang mencerminkan sikap kepahlawanan. Karena guru tanpa pantang menyerah selalu mendidik murid-muridnya supaya menjadi anak yang apa? Anak yang baik, yang pandai. Selain guru, ada lagi tidak? Oh iya, Mbak Tasya. Oh iya, kenapa ibumu kok disebut kok tindakannya itu mencerminkan sikap pahlawan? Oke, betul, 100 juga buat Mbak Tasya. Ibunya Mbak Tasya dan juga ibu anak-anak semuanya itu merupakan contoh tokoh yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan. Ada lagi tokoh yang lain? Oh enggak, Mbak Vita. Apa? Oh enggak, TNI. Kenapa, Mbak? Oh iya, betul anak-anak. 100 buat Mbak Vita. Nah, ini Bu Lina punya beberapa contoh gambar. Coba itu gambar diamati. Ada 2 gambar. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri, coba anak-anak amati. Itu merupakan tokoh yang namanya siapa? Iya, betul. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berasal dari mana, anak-anak? Iya, betul. Makassar, Sulawesi Selatan. Terus yang sebelah kanan, ada tokoh siapa itu? Betul, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berasal dari mana? Aceh. Nah, sekarang tugas kalian. Coba anak-anak tuliskan 5 contoh sikap kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin dan juga Sultan Iskandar Muda. Ayo sekarang dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah mari kita bahas satu persatu dari Sultan Hasanuddin terlebih dahulu. Sekarang coba
sikap kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin. Siapa yang mau menjawab? Oh nggih, Mas Putra apa? Iya betul, rela berkorban. Ada lagi yang mau menjawab? Oh nggih, apa Mbak Ayu? Betul, pantang menyerah. Ayo yang mau menjawab, bener ya. Ayo satu apa? Iya, rela berkorban. Terus? Iya, pantang menyerah. Terus? Tidak mudah putus asa. Terus? Tanggung jawab. Yang terakhir? Iya, berjuang dengan ikhlas. Sekarang gantian. Sultan Iskandar Muda. Coba anak-anak sebutkan sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda. Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Ayu. Apa Mbak? Betul, kerja keras. Apalagi yang mau menjawab? Oke, Mas Putra. Betul, Sultan Muda. Ada Sultan Hasanuddin. Itu disebut sebagai apa anak-anak? Betul, disebut sebagai pahlawan. Anak-anak tahu tidak apa itu pahlawan? Ayo. Ayo. Nah, ya. Nah, saya mau tanya, apa yang dapat kalian temukan dari sikap kepahlawanan ini dari masa ke masa? Iya Mas Putra, apa Mas Putra? Ya betul, sikap kepahlawanan itu dari masa ke masa anak-anak memiliki perbedaan sesuai dengan tuntutan zaman, tapi juga memiliki persamaan. Nah anak-anak, perbedaannya itu apa? Siapa yang mau menjawab? Anak-anak tahu tidak? Ya apa? Ya Mas Imron? Dalam pembangunan sesuai dengan apa? Kebutuhan zaman. Betul, ada perbedaan juga ada persamaan. Persamaan sikap kepahlawanan dari masa ke masa. Apa anak-anak? Oh enggak, Mas Putra lagi. Iya. Iya betul. Iya, sama-sama berani melawan apapun, termasuk itu penjajah ataupun perompak yang merugikan masyarakat. Nah, anak-anak, sikap kepahlawanan ini bisa anak-anak temukan di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan ini dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, ini Bu Lina punya bacaan di antara anak-anak yang mau membacakan bacaannya ini. Oh enggak ya Mas Putra, sini berdiri. Mas Putra akan membacakan bacaannya, yang lainnya tetap menyimak. Ya Mas. Pahlawan tanpa tanda jasa, ini tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia, banyak orang yang telah diselamatkan, berikan kepadanya. Pendapatnya sangat kecil dan tentunya kurang untuk... Ada lagi yang mau membaca anak-anakku? Oh enggak ya Mbak Tasya, silakan. Seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulia dari perjalanan kaki. Ayo beri tepuk tangan buat Mas Putra dan Mbak Tasya karena sudah berani membaca bacaannya. Ayo beri tepuk tangan. Nah anak-anak, setelah teman-teman kalian tadi membacakan teks bacaan tentang pahlawan tanpa tanda jasa, coba nanti anak-anak menuliskan informasi
yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Terus yang kedua, mencari informasi yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, anak-anak, untuk mengerjakannya topik permasalahan ini, Bu Lina bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi, topik permasalahan ini dikerjakan secara diskusi. Bu Lina bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Anak-anak nanti mengerjakannya langsung di LKPD yang Bu Lina berikan, nggih. Ingat, mengerjakannya harus diskusi. Terus, masih semangat? Masih semangat? Iya. Coba siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya? Kelompok berapa? Oh, nggih. Anak-anak kelompok 1 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok yang lain mengamati, nggih. Nanti memberi masukan dari jawaban kelompok 1. Misalnya jawaban kalian ada yang berbeda. Mengerti? Tapi sebelumnya beri tepuk tangan buat Mas Putra. Nah, mungkin ada kelompok lain yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Oh, nggih. Coba Mas Putra duduk. Ayo Mbak Tasya maju. Mewakili dari kelompok 2 ya. Ayo, ternyata kelompok 2 jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Ayo dibaca. Oh iya, betul. Beri tepuk tangan buat Mbak Tasya juga. Ayo. Nah, jadi anak-anak dari kelompok 1 tadi yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api, ini kelompok 1 tadi menjawab kalau seorang penjaga rel kereta api ini bekerja, intinya bekerja tanpa kenal lelah untuk menyelamatkan orang-orang atau pengendara yang melintasi rel kereta api. Terus yang kedua, yang ingin aku ketahui lebih lanjut dari sikap kepahlawanan seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Tadi yang perlu diketahui lebih lanjut yaitu sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, ternyata kelompok 2 ini jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 2 tadi, yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api ini tadi menjawab rela berkorban untuk keselamatan banyak orang yang melintasi rel kereta api tersebut. Nah, anak-anak, itu diskusi pada pagi hari ini. Masih semangat dalam mengikuti pelajaran? Masih semangat? Nah, anak-anak menjadi penjaga pintu kereta api yang bertanggung jawab itu merupakan contoh sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan itu juga bisa ditunjukkan dari orang-orang yang bekerja di kapal selam, anak-anak. Anak-anak tahu tidak kapal selam? Pernah melihat kapal selam? Nah, orang yang bekerja di kapal selam itu juga mencerminkan sikap kepahlawanan. Anak-anak tahu alasannya kenapa? Alasannya tahu kenapa? Nah, karena orang-orang yang bekerjanya itu di kapal selam itu anak-anak
dia itu rela berkorban, terus berjuang menjaga perairan negara kita ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya perairan Indonesia ini tetap aman. Nah, anak-anak, biasanya kapal selam ini memiliki jendela. Nah, anak-anak tahu jendela pada kapal selam itu fungsinya untuk apa? Tahu tidak? Ya, Mas Putra yang keras. Iya, betul. Beri tepuk tangan buat Mas Putra. Nah, jendela pada kapal selam ini berfungsi untuk mengamati benda-benda di sekelilingnya, terutama benda-benda yang ada di permukaan laut. Nah, anak-anak, jendela pada kapal selam ini disebut dengan disebut dengan apa? Periskop. Jadi, periskop itu pengertiannya apa? Ya, betul. Periskop itu teropong yang ada di kapal selam yang berguna untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan laut. Adapun cara kerja dari periskop, semoga ini diamati anak-anak. Prinsip kerja periskop. Nah, periskop itu membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada dua cermin datar yang dipasang atau disusun secara sejajar. Lalu pemantulan tersebut diteruskan kepada pengamat. Itu merupakan prinsip kerja periskop. Nah, anak-anak, nanti anak-anak akan melakukan percobaan membuat periskop sederhana. Tapi sebelum kita melakukan percobaan, ayo mari kita semuanya bernyanyi-nyanyi terlebih dahulu. Anak-anak bisa menyanyi gundul-gundul pacul? Bisa tidak? Bisa tidak anak-anak? 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, tepuk puno kawan, diasem-asemat, disigar-sigareng, di petro, ciluk bago. Anak-anak, sebelum anak-anak nanti mempraktekkan membuat periskop sederhana, Bulina punya video cara membuat periskop sederhana. Anak-anak mengamati dengan baik nggih, supaya nanti bisa membuat periskopnya dengan mudah. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat periskop sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, periskop ini biasa dipakai di dalam kapal selam dan juga tank. Untuk prinsip kerjanya nanti kita jelaskan di video ini ya, tetapi sebelumnya kita belajar dulu untuk cara pembuatannya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini yang kita butuhkan yaitu kardus dengan tinggi kira-kira 30 sampai 50 cm. Kemudian lebarnya di sini aku memakai 5 cm ya teman-teman. Dan yang kita butuhkan lagi yaitu 2 buah cermin datar. Kardus. Yang kita lubangi 2 saja ya teman-teman, jangan semuanya. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita buat kotaknya. Di sini aku akan memakai lem tembak agar lebih cepat kering. Jika tidak ada, kalian bisa memakai lem biasa atau bisa juga lakban atau selotip.
Oke, sudah jadi nih teman-teman. Sekarang kita coba penggunaannya ya. Di sini kalian bisa lihat situasi di luar melalui lubang cermin ini. Prinsip kerja periskop ini adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke mata pengamat. Periskop ini menerapkan sifat cahaya, yaitu pemantulan. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan periskop sama dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, antara lain ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, bayangan tegak seperti bendanya, lalu bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Sudah paham anak-anakku cara membuat periskop sederhana? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang mari kita mempraktekkan membuat periskop sederhana. Coba semua peralatan yang anak bawa dikeluarkan. Sudah jadi anak-anak periskopnya. Ayo mana? Oh ya, pintar kalian bisa membuat periskop. Nah, setelah periskop kalian jadi, coba sekarang anak-anak melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, ini ada 4 pertanyaan, nanti dijawab bersama dengan kelompoknya. Mengerti anak-anak? Kalau anak-anak sudah melakukan percobaan, itu ada 4 pertanyaan, dikerjakan. Jawab pertanyaannya? Sudah? Nah, kalau sudah, coba pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu temukan dalam percobaan ini? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang mau menjawab? Oh iya, kelompok 1. Ayo. Iya, betul. Jadi, yang dapat kita temukan dalam percobaan membuat periskop yaitu kalian bisa menemukan nggih bahwa dalam pembuatan periskop ini menerapkan sifat cahaya yang berupa apa? Pemantulan. Betul. Terus yang kedua, bagaimana bayangan yang dihasilkan periskop? Bayangan yang dihasilkan periskop bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Kelompoknya. Oh iya, kelompok 2. Bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin.
Jadi bayangan yang dihasilkan oleh periskop, coba diulangi bersama-sama. Bayangan yang dihasilkan periskop apa saja? Iya, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin. Terus yang kedua, apa? Iya, ukuran besar dan tinggi bayangan itu sama dengan ukuran kesimpulan yang kamu peroleh tentang percobaan ini. Siapa yang mau menjawab? Oh iya, ayo kelompok 3 dijawab kesimpulannya. Oh iya, betul. Prinsip kerja dari periskop yaitu membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada dua cermin datar yang dipasang sejajar. Itu merupakan prinsip kerja dari periskop. Terus yang keempat, di manakah prinsip kerja periskop ini kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Gimana tadi? Ayo, Bunda sudah menjelaskan. Oh ya, coba diulangi bersama-sama. Periskop bisa ditemukan pada teropong kapal selam dan tank tentara. Iya, periskop ini dapat kita jumpai di kapal selam ataupun di tank tentara. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menjawab pertanyaan dari percobaan, coba sekarang anak-anak menulis laporan kegiatan dari percobaan yang telah anak-anak lakukan. Nah, anak-anak nanti membuat laporannya langsung dituliskan di sini nggih, sesuai dengan jawaban dari kelompoknya masing-masing. Setelah anak-anak nanti membuat laporan kegiatan percobaan, nanti tiap kelompok mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya. Mengerti anak-anak? Mengerti? Oh iya, ayo sekarang ditulis laporannya. Sudah anak-anak menulis laporan kegiatannya? Sudah. Nah, kalau sudah, coba kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil laporannya terlebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3. Oh iya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Ayo duduk kembali. Nah, anak-anak, dari pembelajaran ini tadi, kira-kira siapa yang belum paham? Apa yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini? Tadi anak-anak sudah belajar tentang apa saja coba? Iya, tentang sikap kepahlawanan dan membuat periskop. Sikap kepahlawanan dari siapa saja? Penjaga pintu rel kereta api dan juga orang-orang yang bekerja di kapal selam. Nah, jika anak-anak sudah paham, coba apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulannya apa anak-anak? Kita bisa mencontoh sikap kepahlawanan dari penjaga pintu rel kereta api. Kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu kita bisa mencontoh sikap kepahlawanan dari seorang penjaga pintu rel kereta api dan juga orang-orang yang bekerja di kapal selam. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Lina bagikan soal evaluasinya. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri nggih, tidak boleh tontonan. Mengerti anak-anak?
Bisa anak-anak mengerjakannya? Nah, kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Coba yang nomor 1, Mas Putra. Nah, anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua. Bu Lina berpesan anak-anak selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Rajin belajar supaya anak-anakku semua bisa menjadi anak yang pandai. Nah, untuk menutup pelajaran kita sekarang, Mas Rizky ayo yang memimpin doanya. Nah, terima kasih Mas Rizky. Sekali lagi Bu Lina ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah bersemangat dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Bu Lina akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.